Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Namun ada baiknya sebelum kita dengar-dengar akan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Penetapan perjamuan malam, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian firman Tuhan, dibungkus dengan tema darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah nonton Last Supper belum? Ya, Last Supper itu tentu sajalah juga bicara tentang situasi perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, walaupun filmnya gimana gitu ya, nggak usahlah saya bahas di sini ya, bahas saja dengan menontonnya di bioskop atau di mana yang bisa kita menontonnya dengan baik. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Nats ini ditulis oleh seorang Matius, seorang pemungut cukai, yang menjadi salah satu dari murid Tuhan Yesus dari ke-12 rasul. Dan tentu saja dia adalah pribadi yang mengalami ini, dan itu mengartikan, itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah bagian dari perjalanan kehidupannya sebagai murid Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Latar belakang Nats ini tidak lain adalah seperti yang saya sebut tadi di awal, adalah kisah perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya, mereka sedang merayakan Paskah. Paskah itu Pesah, perayaan Yahudi, yang memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu Paskah dan makna pembebasan itu, di mana itu adalah sesuatu yang penting sekali bagi umat Yahudi. Mereka merayakan pembebasan itu melalui darah anak domba yang disabukan di ambang pintu rumah mereka sebagai tanda perlindungan dari tulah yang menghukum anak-anak pertama di Mesir ketika itu. Dan saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan murid-muridnya tentang perjanjian baru, perjamuan baru, yang menggenapi pembebasan yang lebih besar. Pembebasan bukan bicara tentang sejarah lagi, tapi pembebasan dari keberdosaan, dari setiap dosa-dosa kita, melalui tubuh dan darah Kristus Yesus sendiri. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi penegasan dari Nats di ayat 26 sampai ayat yang ke-29 ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan melalui Nats kita hari ini tidak lain adalah
Yesuslah sebagai penggenapan perjanjian baru itu. Penting sekali darah Tuhan Yesus yang menegaskan bahwa bukan lagi bicara tentang anggur, tapi bicara tentang darah Tuhan yang memberikan pengampunan, yang memberikan pembebasan, yang memberikan keselamatan itu. Dan di dalam Yesuslah janji penggenapan itu terjadi nyata. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan? Tidak lain adalah pengorbanan tubuh Yesus untuk keselamatan setiap kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa roti yang terpecah, yang dipatahkan adalah tubuhnya, darahnya yang tercurah, anggur adalah lambang, ungkapan pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan setiap kita. Itu artinya apa? Perjamuan ini mengingatkan orang percaya bagaimana pengorbanan Kristus Yesus itu di kayu salib, pengorbanan yang bukan hanya bicara tentang sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang historis, tapi justru bicara tentang iman percaya bahwa di dalam pengorbanan itulah ada keselamatan. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Penting sekali perjamuan kudus sebagai simbol keselamatan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berpesan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya apa? Perjamuan yang diadakan Tuhan Yesus malam itu bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi itu adalah simbol dari keselamatan yang akan datang melalui kematiannya. Dan ini menunjukkan bahwa perjamuan itu bukan hanya bicara untuk mengenang, tetapi juga sebagai tanda persekutuan dengan Kristus yang menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya di dalam kehidupan ini. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Tidak lain adalah janji Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah itu. Itu bisa kita baca di ayatnya yang ke-29. Yesus berbicara tentang kerajaan Bapaknya dan janjinya untuk minum bersama dengan murid-muridnya di sana. Saudaraku, itu menegaskan bahwa perjamuan ini juga mengarahkan adanya harapan yang lebih besar, adanya harapan yang luar biasa yang Tuhan Yesus janjikan. Bahwa keselamatan itu akan ditempatkan, bahwa keselamatan itu akan memberikan ruang kepada pribadi-pribadi makan bersama, minum bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan. Lalu apa yang kelima? Kepentingan untuk menghormati dan mengenang akan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, perjamuan ini menjadi bagian penting dari ritual Kristen. Ini mengajarkan setiap kita, mengajarkan umat percaya untuk secara teratur mengenang pengorbanan Kristus Yesus itu. Dan hal ini tentu saja menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya haruslah terus mengingat dan mengingat karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus melalui tubuh dan darahnya di kayu salib itu. Lalu apa yang keenam? Persekutuan orang percaya. Saudaraku, lihatlah dalam perjamuan ini, Yesus bukan hanya berbicara kepada individu, tapi bicara tentang komunal, tetapi bicara kepada semua muridnya yang hadir. Ini mengingatkan bahwa melalui dan darah tubuh Kristus, orang percaya itu disatukan, dibersihkan dalam persekutuan kudus. Dan ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga sebagai komunitas orang percaya yang hidup di dalam sebuah persekutuan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita melalui nats firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, darah perjanjian sebagai tanda kesetiaan Allah. Saudaraku, dalam perjanjian lama, darah korban digunakan untuk menghapus dosa dan mendamaikan umat dengan Allah. Namun melalui Matius pasal 26 ini, ayat yang ke-28, Yesus memperkenalkan perjanjian baru melalui darahnya. Tidak lagi bicara tentang darah domba, tapi bicara tentang darah Kristus melalui darahnya sendirilah. Situasi itu terjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang kedua?
yang menjadi refleksi bagi setiap kita. Pentingnya perenungan diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya sering sekali 2 minggu sebelum perjamuan kudus di gereja kita melakukan semacam penegasan, semacam arahan untuk nanti diberikan persiapan diri pribadi, lepas pribadi untuk 2 minggu lagi ketika kita menerima perjamuan kudus itu. Artinya apa? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sebelum engkau mengambil bagian dalam perjamuan itu, kita dipanggil untuk berefleksi, untuk bertobat, memeriksa hati kita, memeriksa diri kita seutuhnya. Dan kita diingatkan bahwa perjamuan itu adalah momen untuk menyucikan diri dan menyambut dengan penuh hormat, penuh sukacita akan pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita tidak lain adalah perjamuan sebagai tindakan solidaritas dan persekutuan dalam Kristus. Artinya apa? Ini dikotbahkan di Kamis Putih. Artinya di Kamis Putih ini kita diajak untuk merenungkan arti dari persekutuan dalam tubuh Kristus. Perjamuan itu mengingatkan kita untuk mempererat hubungan dengan sesama saudara kita. Terutama dengan setiap pribadi membutuhkan pengampunan. Dan menghadirkan rekonsiliasi dalam hubungan yang rusak di antara sesama kita. Lalu apa yang keempat yang menjadi refleksi bagi kita? Panggilan untuk hidup dalam pengampunan. Artinya apa? Ketika kita berada di dalam perjamuan kudus, ketika kita berada di dalam Kamis Putih ini, inilah adalah waktu untuk memperbaharui komitmen kita dalam mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita sendiri telah lebih dahulu diampuni oleh Kristus Yesus. Maka jadikanlah hidupmu menjadi pribadi yang memberikan pengampunan itu. Lalu apa yang kelima? Perjamuan adalah tanda harapan untuk kehidupan yang kekal itu. Artinya, di Kamis Putih ini kita diingatkan untuk hiduplah dalam harapan yang besar tentang kerajaan Allah yang akan datang. Di mana kita akan duduk bersama dengan Kristus. Kita semeja makan dengan Tuhan. Dan kita hidup dalam perjamuan yang mulia dan kekal. Dan saudaraku, ini adalah waktu untuk mengingat bahwa hidup kita penuh dengan harapan yang tak tergoyahkan akan keselamatan yang diberikan melalui darah Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang memberikan pengampunan sehingga kami memperoleh keselamatan di dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.